Selamat sore semuanya. Jadi di sini yang tugas kemarin portal. Nah, di sini kan soalnya kayak gini nih. Ada 3 join. Terus ada pegas juga 5 EI per L kubik kilonewton per meter. Sama A-nya itu 200 I per L persegi meter persegi. Nah, yang pertama harus dilakuin itu nentuin sistem koordinat membernya. Dimana di sini kan gue nentuin kalau member satunya itu yang miring, member duanya yang horizontal. Nah, sistem koordinat member tuh selalu kayak gitu, jadi kita ngerjain ke bawahnya tuh akan selalu kayak gitu urutannya. Yang pertama arah horizontal, kedua vertikal, ketiganya yang rotasi atau momen. Yaitu sebagai dasarnya. Jadi kayak gini bentuknya. Terus kita kumpulin datanya dulu. Kumpulin data-datanya yang ada di soal, di mana member satu itu nentuin join-nya itu J sama K-nya juga bebas. Boleh J-nya di sini atau kelihatan nggak sih itu yang perseginya? Atau J-nya di sini yang gue tunjukin. Nih, J-nya di sini boleh atau J-nya di sini juga boleh. Kalau gue J-nya itu ini, K-nya ini. Ini juga yang di member 2, J-nya ini, K-nya ini. Gitu. Nah, terus joinnya itu tuh ada titik mana aja. Kalau gue kan nentuinnya selalu salah jelek. Lalu ini di titik 0.0 nih. 0,0. Ya gimana sih, jelek banget. Gitu. Nah, ini tuh 0.0-nya. Terus di J yang di member 1 itu kan nomor 2 ya. Nomor 2 ini tuh ada titik berapa, yaitu titik 0,0, X-nya 0, Y-nya 0. Kalau join 1 sebagai K-nya di member 1 itu titik berapa? Berarti kan tinggal tarik garis tuh. Tinggal tarik gini kan. Ini X-nya dari X-nya kan berarti yang ini, Y-nya yang ini. X-nya itu berarti berapa nih jaraknya? 1,6 kan. Y-nya 1,2. Gitu. Berarti join 1 ada di 1,6, 1,2. Selanjutnya join J di member 2, yaitu 2. Tadi kan udah dapat 0,0. Terus yang join 3, titik 3 itu ada di 1,6,0 kan. X 1,6, Y-nya 0. Terus selanjutnya areanya kan udah tertulis nih 3A. Kalau member ini 2A. Gitu. Terus lengthnya atau panjang member 1 itu berapa? Kan miring. Berarti tinggal Pitagoras aja kan? Salah. Tinggal Pitagoras aja. Nih kalau segitiga ini. Yang ditanya ini kan X-nya. Di bawahnya 1,6, tingginya 1,2. Berarti panjang member 1 berapa? Yaitu 2. Didapat dari Pitagoras. Atau kayak gini ngitungnya. X kuadrat sama dengan akar 1,6 kuadrat ditambah 1,2 kuadrat. Gitu kan. Dapat X berapa, yaitu 2.
Terus panjang member 2 berapa? Tinggal udah ketahuan kan, ini sama ini, itu 1,6. 1,6 L. Terus EI-nya juga udah ada datanya, yang member 13 EI, yang member 2 EI. Kalau CX itu ngitungnya X yang ada di K, ini kan 1,6. Dikurang X yang ada di J kan 0. Jadi 1,6 dikurang 0, 1,6. Dibagi lengthnya. Dibagi 2, 1,6 dibagi 2 kan 0,8. Gitu. Nah, terus kalau yang CY-nya tinggal Y di K 1,2 dikurang Y di J 0 dibagi panjangnya juga. Berarti 1,2 dikurang 0 kan 1,2 dibagi 2 yaitu 0,6. Sama juga yang di member 2 kayak gitu juga. Terus menentukan sistem koordinat struktur. Gambar dulu tuh struktur yang kayak di soalnya. Terus kan di sini di ini kan ada roll ya. Roll itu dia bisa menahan satu gaya kan, vertikal. Nah, karena ini madepnya kayak gini, berarti vertikalnya dari arah dia kan yang ini kan, ini atau ini gitu. Makanya yang restrain itu yang nomor 6. Terus yang lainnya free, yang vertikal sama momennya. Kalau misalnya sendi penghubung gini, berarti free semua. Nah, kalau ini kan kalau ini namanya apa Anda guys? Ini namanya apa? Apa? Ini namanya apa yang kayak gini? Bentuknya gue lupa mulu dah. Kan kalau ini sendi, kalau ini roll. Roll, sendi. Lupa bentar. Dah. Jepit. Iya, jepit. Kalau jepit itu dia restrain semua. Nah, misalnya rollnya madepnya kayak gini. Karena dia cuma bisa nahan vertikal, berarti bakalan gini kan. Salah. Restrain warna hijau ya. Ini ceritanya hijau. Bakalan gini kan. Nah, terus yang lainnya itu free. Itu kalau rollnya arah ke situ. Nah, terus kalau misalnya dia sendi, misalnya dia sendi, berarti dia kan bisa nahan 2 gaya tuh. Berarti yang restrain itu horizontal sama vertikal. Momennya dia nggak bisa nahan. Jadi momennya free gitu. Nah, lanjut. Oh iya, di penomorannya itu tuh ngikutin dari yang koordinat membernya. Kan nomor 1 yang horizontal, nomor 2 yang vertikal, nomor 3 yang momen. Terus juga yang didahuluin yang free dulu, baru restrain. Selanjutnya matriks kekakuan member, yang sesuai sumbu member dulu kan. Member 1 itu datanya kan A-nya ada 3, jadi 3A dikali A yang diketahui yaitu kan 200 I per L kuadrat. 3 dikali itu jadi 600 I per L kuadrat kan. Terus juga EI-nya ada 3, LI-nya 2L. Tinggal masukin ke rumus SM. Itu didapat datanya kayak gini. Terus perlu diingat kalau misalnya rumusnya EA per LI kan ini.
Yang dimasukin itu A aja, jangan dikali E lagi. Member 2 juga sama. Terus rotation transformation matrix atau RTI. Nah, RTI ini tuh sebenarnya cuma berlaku buat yang membernya miring gitu. Kalau misalnya udah horizontal atau vertikal itu kan udah normal ya. Bentar. Ya itu jadi nggak perlu rotation lagi. Terus rumusnya itu kan yang ini CX, ini CY, terus min CY, CX gitu kan. Ini tinggal masukin rumus aja. RT1 itu RT2 sebenarnya ini nggak perlu ditulis ya. Langsung ke sini aja. Terus selanjutnya matriks kekakuan member yang sesuai sumbu struktur. Ini udah ada rumusnya. Ya udah sebenarnya tinggal masukin rumus aja, dapat hasilnya ini. Terus karena yang member 2 nggak ada rotationnya, berarti dia hasilnya bakal sama kayak SM1. Tuh. SM2, sorry. Terus matriks kekakuan struktur. Ini sebenarnya kalau nggak ditanyain reaksi peletakan, kata Bu In, puasnya ya tinggal ngitung SFF aja, nggak perlu yang lainnya. SFF ini kan SJ ini sebenarnya tinggal ngurutin hasil dari SMS 1 sama SMS 2 kan, dimana SMS 1 itu kan dia SMS 1 itu dia ini tuh urutannya sesuai sama yang sumbu struktur itu. Nih, kalau sumbu struktur kan di member 1 itu ada 1, 2, 3 free, 4, 5 free, sama 6 restrain kan. Nah, urutannya kan yang tetap didahuluin horizontal dulu, makanya ini namanya di sini horizontal vertikal moment gitu. Nah, kalau SMS 2 itu di member 2 1 2 3 7 8 9. 8-9-nya restrain. Kayak gini tuh urutannya kan. Nah, terus matriks kekakuan struktur itu diurutin tuh dari 1 sampai 9. Berarti kan yang 1 sampai 5-nya itu kan free. Nah, terus itu menjadi batas gitu. Free sama restrain. Sampai 5 kan free, berarti ini batas. Ini jelek banget. Berarti batas ini. Kalau ini namanya SFF yang ini namanya kan SFF. Terus ini SFR, ini SRR, ini SRF. Nah, nanti ketika ujian cuma ngitung SFF aja, cuma nulis SFF aja. Karena ini kan buang-buang waktu yang ngerapiin dari sini nih. Terus maksudnya itu tuh tinggal masukin SMS 1 sama SMS 2 ke SJ. Misalnya di sini kan 1-1 nih. Cari nih satu-satu apa aja. Ini kan 193,62 ditambah sama 250 gitu. Ditambahin yang dari member 1 sama member 2. Nah, terus perlu diingat juga kalau misalnya ada pegas, ini kan ada pegas ya di soalnya. Pegasnya itu dia satuannya kN per meter. Berarti dia bukan berotasi kan. Kalau ada peradian berarti itu berotasi, di mana itu mempengaruhi momen. Nah, kalau misalnya kayak gini berarti dia mempengaruhi vertikal atau horizontal. Berhubung dia adanya bentuk arah vertikal, berarti dia mempengaruhi yang vertikal. Yang vertikal itu berarti dua kan.
Berarti ada di 22, dia sebesar 5. K-nya sebesar 5. Jadi di SJ ditambah lagi 5. Ketika udah ditambahin 22 dari sini, yang 110,88, ditambah 5,859, terus ditambah sama 5 lagi, gitu. Nah, terus setelah masukin langsung ke matriks beban. Matriks beban itu misalnya kita hitung yang horizontal dulu nih. Pertama yang dilakuin cari momennya. Kan gambar sesuai soal dulu ya pertamanya. Ya. Itu ada Q sama 3P. Nah, akibat Q ini momennya berarti rumusnya 1/12 QL² ditambah akibat 3P. Akibat 3P nyari momennya itu yang PAB²/L². Ini kalau nyari momen yang di sebelah kiri. Nah, terus dapat hasilnya 1,027 PL. Terus nyari momen yang di kanan. Tapi karena P-nya itu di tengah bentang, berarti hasilnya bakal sama momennya kanan sama kiri. Itu 1,07 PL. Nah, karena si Q itu dia arahnya ke bawah, sama 3P juga ke bawah, berarti momennya negatif. Gimana sih? Enggak. Arah momennya di matriks beban selalu kayak gini. Selalu gini ya. Nah, terus cari momen yang di member 1 juga. Ini kan 5P-nya nggak searah atau nggak tegak lurus sama bidang member 2 kan, yang miring ini. Member 1 yang miring. Jadi harus direduksi dulu. Gimana caranya? Yaitu, nih kok lihat soal dulu ya. Nih, misalnya ada segitiga. Ada segitiga. Gue bikin sudut di sini. Ya kan? Dimana ini adalah 1,6, ini 1,2, ini 2. Nah, terus berarti kalau misalnya ini ada garis di sini, ini nilainya bakal sudut yang bakal nilainya sama yang di sini itu berarti ini kan nilainya sama kayak yang ini. Nih, ini nilainya sama ini. Gitu. Nah, jadi gimana? Sin itu kan depan per miring. Di depan sudutnya kan ini sin alfa sama dengan depan per miring. Depannya itu kan ini. Berarti 1,6 per 2, yaitu 0,8. Gitu. Terus kalau cos-nya, samping per miring. Sampingnya kan ini 1,2, yang miringnya 2 kan. Berarti 0,6. Kayak gitu. Paham nggak? Bingung nggak? Enggak kan? Oke.
Terus setelah itu udah tahu nih cos sama sin-nya. Ini kan 5P, berarti yang di samping, ini kan di samping kan, yang di sampingnya itu cos 5P cos alfa 5P dikali 0,6 yaitu 3P. Terus yang di depan sudutnya itu dikali sin hasilnya 4P. Nah, yaudah hitung momennya dulu tuh. Hitung momennya kan tadi tinggal PAB kuadrat per L kuadrat kan, kalau yang di sini. Terus karena kebetulan, kalau yang di kiri, karena kebetulan dia sama, maksudnya di tengah member, jadinya kanan kiri momennya sama, yaitu sebesar 1 PL. Selanjutnya, hitung gaya vertikalnya yang dihasilkan. Nih, pertama hitung yang member 2 dulu, ya kan, yang gampang dulu. Akibat beban terbagi rata, itu kan rumusnya QL per 2. Berarti 2 dikali 1,6 per 2. Berarti hasilnya 1,6 kan, karena dia ke bawah. Terus biar nyeimbangin, maksudnya aksi reaksi, kalau aksinya ke bawah, berarti reaksinya ke atas. Gitu. Terus 3P kan ke bawah. Itu vertikalnya, berarti kan dia ketika berjalan dia akan ditahan sama yang di sini sama di sini kan. Jadinya tinggal dibagi 2 aja. 3 dibagi 2 yaitu 1,5. Tapi kalau misalnya P-nya nggak di tengah bentang, misalnya ada di sini, ini jaraknya 0,2, ini jaraknya 1,4, berarti rumusnya itu P, misalnya nyari yang di sebelah sini, P dikali B per L kan ya, berarti 3 dikali 1,4 per 0,2 gitu caranya. Kalau yang di kanannya tinggal PA per L. Terus, akibat momen juga sebenarnya dihitung kan, M per L, M dibagi L. 1,027 dibagi 1,6 gitu. Nah, dia kan yang di sini arahnya ke bawah. Berarti reaksinya yang di sebelah kiri bakal ke atas, yang di sebelah kanan bakal ke bawah. Nah, kalau yang akibat ini, yang di sebelah kanan bakal ke atas, yang di sebelah kiri bakal ke bawah. Nah, karena nilainya sama, jadinya 0 kan, ini 0, ini 0. Jadi ya udah, nggak usah memperpanjang halaman, buang-buang kertas, nggak usah ditulis gitu. Nah, ya udah, ini ditotalin hasilnya 3,1 P ke arah atas, ini 3,1 P ke arah atas. Selanjutnya member yang pertama nih. Member yang pertama, ini kan ada 3P. Berarti dia terbagi juga kan sama kayak yang tadi 3P ini nih. Dia terbagi kan di kiri. Di kirinya berarti 1,5 karena dia ke arah kiri ya. Ke arah kiri berarti reaksinya ke kanan kan. Terbagi 2, 1,5 sama 1,5. Gitu. Nah, terus yang 4P yang vertikal juga tinggal dibagi 2, yaitu 2P sama 2P. Terus akibat momen itu sama kayak tadi tuh, nggak usah ditulis. Karena hasilnya 0. Selanjutnya, karena dia masih miring ya gayanya, gaya yang dihasilkan. Terus kita sedangkan butuh vertikal, horizontal, sama momennya. Kalau momen kan nilainya bakal sama tuh, dia searah jarum jam atau berputar arah jarum jam, ya bakal segitu-segitu juga. Nah, tapi kalau vertikal horizontal ini
Ini hitungan ini adalah reduksi dari vertikal yang 2P. Ini arahnya kan arahnya ke sini kan. Perhatikan ini. Sudut yang gua pakai ini kan ada di sini kan. Dia nilainya bakal sama yang di sini sama di sini. Gitu. Nah, ini arahnya ke yang 2P berarti kan arahnya ini nih. Salah. Ulang. Yang 2P itu gue ambil arahnya yang ini. Berarti sudutnya yang ini kan. Nilainya sama sudut yang sebelumnya. Terus horizontalnya yang ini, vertikalnya yang salah. Iya benar, vertikalnya yang ini. Gitu. Ini kan sudutnya di sebelah situ tuh yang tergambar. Berarti yang di sampingnya itu yang horizontal 2P cos alfa 1,2, yang vertikal 2P sin alfa 1,6. Karena sin alfanya itu sin alfanya 0,8, cos alfanya 0,6 gitu. Nah, terus kalau yang akibat 1,5 itu direduksi gimana? Nih, kan arahnya kayak gitu tuh 1,5 P-nya. Terus ya dia sudutnya sama kayak yang sebelumnya. Yang di samping sudutnya itu kan yang vertikal, berarti cos itu 1,5 cos alfa yaitu 0,9. Terus yang horizontalnya 1,5 sin alfa berarti 1,2 hasilnya. Kayak gitu. Nah, ya udah tinggal gayanya kan berjalan ya. Kalau momen bentar. Ini kan ada momen, berarti berjalannya sebaliknya gitu. Terus yang ini ada bentar. Oh ya, ada 0,9 ke atas positif sama 1,6 ke atas. Berarti hasilnya 2,5. Berarti reaksinya itu 2,5 ke bawah ya kan? Yang ini. Gitu. Terus yang horizontal itu kan 1,2 P ke kanan sama 1,2 P ke kiri. Berarti hasilnya 0. Nah, kalau yang di sebelah sini momennya ada PL ke arah sini kan jadinya. Terus sama 1,2 ke kanan sama 1,2 ke kiri nih. Ya kan? Terus ada 0,9 sama 1,6 P juga yang ke bawah. Terus akibat yang member 2 itu 3,1 P ke arah bawah reaksinya sama momennya 1,027 searah jarum jam. Nah, ini itu kesimpulan dari yang ada di sini. Tuh. Terus yang ini gampang aja kan? Udah paham. Bingung nggak di beban? Ada yang mau ditanyain? Nggak ada, oke. Selanjutnya AML. AML di tiap member. Yang member 1 itu tinggal masukin aja angka-angka yang ada di membernya. Yang pertama horizontal dulu. Ada horizontal ke kanan. Berarti positif 1,5 P. Terus vertikal ke atas. Berarti positif 2 P. Terus ada momen yang berlawanan jarum jam, yaitu 1 PL. Berarti positif kan kalau berlawanan jarum jam.
Selanjutnya di yang join K, horizontalnya 1,5 juga ke kanan, terus 2P ke atas, sama PL-nya itu searah jarum jam, berarti negatif PL. Nih. Ya kan? Selanjutnya di member kedua, itu ada horizontalnya nggak ada, berarti 0. Terus vertikalnya 3,1 P kan. Ini. Terus momennya 1,027, berlawanan jarum jam berarti positif. Ini horizontalnya juga 0 di sebelah kanan. Vertikalnya 3,1 ke atas berarti positif. Sama 1,027 PL berlawanan jarum jam berarti negatif. Terus AFC ini yang free doang. AFC yang free doang berarti kan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 ada di sini kan. 1, 2, 3 di sini. Lihat horizontalnya kan 0. Terus vertikalnya 5,6 ke bawah. Sama momennya itu 2,027 searah jarum jam berarti negatif. Selanjutnya nomor 4 sama 5 ada di ini ya. 4 sama 5. Yang nomor 4 kan yang vertikal. Itu 2,5 ke bawah berarti negatif. Sama nomor 5 yang PL momen itu dia berlawanan jarum jam berarti positif. Gitu. Terus ke deformasi join itu tinggal masukin ke rumusnya. Hasilnya free semua. Terus gaya-gaya dalam. Pertama hitung DM dulu. Di mana DM ini adalah DM DM sesuai sama yang ini, yang sistem koordinat member. Berarti di member 1 kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ngambil datanya dari mana? 1, 2, 3 kan itu yang ini. Ngambil dari sini gitu, free semua. Terus 4, 5. Yang 4 di sini itu kan 6 di sini. Terus 5 sama 6. Itu free kan? Free di kanannya member 1. Nah, sedangkan kita cuma punya data yang free doang di DF. Nah, di DF 1, 2, 3. 1, 2, 3 kan itu sesuai kan? Nih, tinggal salin aja 1, 2, 3. Terus tadi 4-nya kan dia restrain. Nggak ada kan datanya di DF, berarti 0. Terus 5-nya itu 4 di sini. 6-nya 5 di sini gitu. DM2 juga demikian. Terus AM-nya tinggal masukin rumus. Dapat ini. Sama ini. Langsung ke free body. Nah, tapi kalau misalnya ditanya reaksi perletakan, berarti perlu ngitung AF dulu tuh. AF itu berarti kan bukan cuma free doang. AF bukan yang namanya, bentar. AC, ding. Kita perlu hitung AC dan matriks kekakuan strukturnya itu dihitung semuanya kalau ditanya reaksi perletakan. Terus hitung AC, di mana AC itu free sama restrain semuanya gitu. Yang ada di matriks beban. Kalau AFC itu kan free-nya doang. Nah, restrain itu ARC namanya. Tinggal masukin yang ini kan nomor berapa nih? Bentar, lupa.
tinggal masukin yang 6789-nya dari data matriks beban. Terus, kalau di sini kan rumus reaksi pertukaran ada DR gitu kan. Sedangkan DR itu tuh dihitung kalau ada penurunan. Di sini kita nggak ada penurunan, makanya nanti ngitung reaksi pertukarannya cuma negatif ARC ditambah matriks SRF dikali DF. Yang SRR kali DR-nya nggak usah, karena DR-nya itu 0. Gitu. Ada SRF juga bakal dapat kan di SJ itu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Kalau enggak, langsung ke free body. Nggak ada, Fat. Oke, free body-nya tinggal masukin data dari gaya-gaya dalam, yaitu dari AM kan. AM1 itu untuk member 1. Urutannya selalu sama, horizontal vertikal member. Jadi yang nomor 1 itu horizontalnya tinggal masukin 4,38. Nomor 2 itu vertikal 3,052. Positif kan, jadi ke arah atas, sama membernya momennya 2,105 PL. Berlawanan jarum jam. Yang nomor 4 itu negatif, horizontalnya berarti ke kiri 1,38 P, terus vertikalnya positif berarti ke atas 0,948, momennya 0, nggak ada. Terus yang AM2 juga masukin ke pribadi di member 2. Udah kayak gitu aja, habis itu ngitung diagram. Misalnya yang di member 2 ya, member 2 aja. Misalnya di member 2 itu pertama di sini di J ini tuh ada apa? Sebesar berapa? Ini kan 2,104 ya kan? Dia juga ke atas. Ke atas berarti nilainya positif. Kalau positif momen kan dia ke bawah kan. Ya udah gambar ke bawah gitu. Terus di sebelah kanan ada 4,465 ke bawah, berarti negatif. Kalau negatif di momen kan ke atas. Gambar dulu nih yang di pojok-pojoknya. Setelah itu hitung di tengah bentangnya. Hitung di tengah bentang. Di tengah bentang itu kan 0,8 meter kan. Nah, ini sebenarnya cara cepat sih. Itu momen yang di sebelah kiri dibagi 2. Itu kan nilainya positif. Terus momen yang di sebelah kanan dibagi 2, nilainya kan negatif kan. Kurang, sebenarnya tinggal penjumlahan gitulah, penjumlahan dari momen yang ada di tengah bentang sebenarnya. Nah, terus karena nilainya negatif makanya dikurang. Terus ada akibat beban terbagi rata sama terpusat. Pertama yang terbagi rata dulu kan ada 2P per L kan. 2P per L itu kita cari momen terbesarnya dulu. Momen terbesarnya kalau akibat beban terbagi rata kan momennya bakal gini kan, gambarnya kayak gunung gitu. Nah, yang di tengah bentangnya berarti itu udah maksimum. Ya kan, maksudnya itu juga posisinya udah di tengah bentang, jadi nggak perlu dibagi 2 lagi. Nah, cari momen maksimum akibat beban terbagi rata itu rumusnya 1/8 L kuadrat kalau nggak salah. Itu. Nah, ini kan. Q-nya itu 2, L-nya 1,6 kuadrat per 8. Terus karena dia arahnya ke bawah, momennya, berarti dia positif. Sama akibat P juga kan arahnya ke bawah, makanya positif momennya. Terus akibat P itu rumusnya PAB per L. PAB per L. P
P-nya 3, A-nya 0,8, B-nya 0,8 per L-nya 1,6. Ya udah, hasilnya 0,6595 itu sebagai momen di tengah bentang. Akibat P juga kan momen maksimumnya itu di tengah bentang kan? Karena bakal gini gambarnya. Gambarnya itu nih misalnya member, gambarnya bakal gitu, gunung yang ya segitiga. Segitiga gitu di tengah-tengah ya momen maksimumnya, jadi nggak perlu dibagi dua lagi kan. Nah, yang miring juga sama kayak gitu juga cara ngitungnya. Terus diagram lintang tinggal masukin aja. Misalnya ini ke bawah, ini ke atas. Itu ada, selalu ingat kita harus gambar gaya di dalamnya lagi. Misalnya yang di kiri ke bawah berarti dalamnya ke atas, berlawanan gitu. Yang di luarnya ke atas berarti di dalamnya ke bawah. Nah, ini dilihat kalau itu bawah atas berarti momennya lintangnya negatif. Kalau ini bawah atas berarti lintangnya negatif juga. Nah, kan ini ada ke bawah 1,005 sama ke bawah 7,205 kan yang di pojok-pojok. Nah, terus jangan lupa juga kalau misalnya ada 3P di tengah bentang, jadi ada perubahan gaya lintangnya kan. Gimana cara hitungnya? Yaitu, misalnya hitung yang akibat yang di sebelah kiri dulu ya. Ini panjangnya kan di tengah bentangnya 0,8 ya. 0,8 ya benar. 0,8. Nah, terus ada gaya Ki kan. Gaya Ki 2PL. Ke arah bawah. Terus juga ada vertikal di situ kan. Nah, ya udah tinggal nyari vertikalnya nih ditotalin. Ini vertikalnya 1,005. Oh ya, ini kan dia ke atas, berarti cerminnya itu ke bawah. Bentar, lagi mikir. Nah, iya. Cerminnya itu ke bawah, berarti atas bawah dia positif. Terus Ki kan dia ke bawah gayanya. Cerminnya ke atas, berarti bawah atas negatif kan. 1,005 dikurang. Ki itu dia 2. Ki kecilnya kan 2P per L. Nyari Ki-nya, Ki besarnya kan Ki dikali L ya. 2 dikali 0,8. 1,6. Berarti 1,005 dikurang. Bentar deh. Ini salah. Oh, dia ke bawah, Deng. Vertikalnya ke bawah. Berarti dia negatif 1,005 dikurang 2 kali 0,8. Hasilnya negatif 2,605 gitu. Terus kalau yang sebelah kanan, ya udah pokoknya dari ini tinggal ditambah 3 aja kan perubahannya 3 kan. 3P. Tinggal turun ke bawah 3. Ya udah gitu, gabungin. Yang di membernya juga sama caranya kayak gitu. Tapi kalau di member 1 kan itu nggak ada beban terbagi rata kan. Jadi lintangnya kotak-kotak aja kayak gini. Tapi kalau di member 2 itu kan ada beban terbagi rata. Makanya lintangnya itu bentuknya trapesium gitu atau enggak segitiga.
gitu. Udah deh. Selesai. Makasih, Fat. Udah kan paham? Pat mau nanya, Nanya apa? diagramnya ada diagram normal nggak? Ada normal, bentar gue cari dulu. Kalau kemarin kan nggak ditanya. Berarti sesuai Jadi di soal gue, berarti. tapi gue ngerjain kok. Bentar, gue cari dulu. Iya, diagram normal tinggal masukin yang dari apa namanya, pribadi kan. Bentar. Ini dari pribadi kan yang member 2-nya kan 1,5 ke kiri, 1,5 ke kanan. Berarti dia tarik kan. Berarti kalau tarik itu gambarnya kan di atas member. Nih. Ya udah sepanjang ini kan 1,5 positif tuh tarik. Terus kalau yang miring ke kanan 4,38, ke kiri 1,38. Berarti kan dia tekan nih. Tapi ada perubahan nilai kan. Perubahan nilai di tengah bentang nih. Terus terus karena dia tekan, dia nilainya negatif, gambarnya ke bawah. Perubahan di tengah bentangnya itu jadi tinggal turun aja gitu. Nah, terus ini sebagai koreksi juga sih. Ini kan 1,38 ke 4,38. Berarti ada perubahan sebesar 3P ya. Sebesar 3P. Kita cek di sini. Apaan sih gue? Satu koma tiga delapan, 4,38. Salah ya gue ya? Ya harusnya kayaknya bentar dah. Oh ya, itu kan normal. Berarti ada perubahan sebesar 3P. Cek tuh di situ. Normalnya kan ada 3P kan. Berarti nilainya benar kayak gitu. Berarti hitungannya benar. Berarti Karena ada perubahan sebesar 3P di tengah bentang. pakai yang 3P gitu kan? Apa? Pakai yang 3P. Iya. Oh. Nih, tapi kan sebenarnya kalau dari pribadi itu udah ada angkanya kan di sebelah kiri sama kanan, yaitu 4,38 di kiri sama 1,38 di kanan. Iya. Nah, terus ada perubahan di tengah bentang tuh. Itu tapi tanpa tahu itu pun kita udah tinggal gambar nih. Tinggal gambar ini kan. Ini kan sampai sini, terus ini sampai sini. Terus disatuin. Pas dicek ternyata ada perubahan 3P. Berarti benar dong hitungannya gitu. Oh, Karena iya. kan tadi kita dari soal yang udah direduksi ada 3P horizontal kan, ada gaya 3P normal gitu, gaya normal horizontal. Oke, Fat. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Kalau nggak ada, udah, dadah.